Kenapa Anda nyalain saya? Bukan, enggak. Maksudnya respon pasar sebagian besar positif. Enggak, Tapi kenapa ada. Anda ngomongin nilai tukar rupiah terus ke saya? Karena pasti ada isu bahwa saya membuat kebijakan yang 4% itu. Oh, bukan itu. Bukan itu sebetulnya, bukan. Dan alhamdulillah ya, hari ini istimewa sekali di hari ulang tahun. Sisir. Wah, lu cowboy lu. Karena katanya nggak pernah sisiran, emang betul sih. Pak Menteri, terima kasih loh. Terima kasih. Pak Purbaya sudah hadir di Trija FM. Ini didampingi juga oleh Ketum Purman ya, Pak Purbaya. Purbaya Mania. Purbaya Mania dia. Purbaya Mania ya. Sehat ya Pak Menteri, yang penting sehat ya. Alhamdulillah sehat, Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa. Hari ini ada kesibukan apa Pak? Masih menyempatkan diri ke Trija FM ini? Kesibukannya kesini hari ini mengucapkan ulang tahun kepada Trija FM yang ke-35. Terima kasih. Tapi masih denger radio nggak Pak? Ya? Masih denger radio nggak? Kadang-kadang. Ya? Radio apa yang didengerin? Ya? Yang dengerin radio apa? Oh, udah lupa ya. Pokoknya setel kalau lagi suntuk setel, tapi apa ya? Iya. Lagunya bisa yang dicari. Oh sudah. Ya alhamdulillah masih dengerin radio ya. Tapi media lagi ini nih Pak, lagi godek. Ada rencana nggak pajak untuk media di apa ya? Bukan dinolkan ya, mungkin ada insentif kali ya. Anda usul apa gimana nih sekarang? Mumpung ada menterinya. Saya baru dengar usulannya seperti ini. Karena kirimnya tertulis ke saya, saya pikirin. Oh sudah. Saya nggak tahu, emang media kenapa lagi kurang income-nya? Iya, situasinya lagi kurang bagus lah Pak, secara umum. Media mainstream ya Pak? Ya, makanya saya gelontorin 200 triliun tadi yang kemarin untuk ke sistem supaya ekonomi jalan. Nanti permintaan iklan juga akan naik. Mungkin 4 bulan ke depan akan kelihatan. Nanti kalau nggak naik, saya panggil ke sini lagi. Iya. Harusnya ya, tapi kalau ada permintaan seperti itu, sampaikan aja ke kami, nanti kami lihat. Oke, baik. Pak, banyak harapan baru untuk Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan ya. Artinya ada beberapa statement ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Pak Purbaya itu direspon positif oleh pasar. Hanya aja kemarin yang nilai tukar rupiah yang agak sedikit ini. Tuh saya nggak respon, nggak ada komentar nilai tukar rupiah, bukan saya tuh. Iya. Kenapa Anda nyalain saya? Bukan, enggak. Maksudnya respon pasar sebagian besar positif. Enggak, tapi kenapa ada. Anda ngomong nilai tukar rupiah terus ke saya? Karena pasti ada isu bahwa saya membuat kebijakan yang 4% itu. Oh, bukan itu. Bukan itu sebetulnya, bukan. Itu ada emang diskusi di istana untuk memberikan semacam insentif ke pemegang dolar di luar negeri supaya masuk ke sini. Tapi bukan berarti pemerintah atau saya menginstruksikan perbankan untuk menaikkan bunga deposito 4% untuk yang dolar. Nggak ada instruksi seperti itu. Jadi itu bebas, tergantung banknya sendiri mau ngapain. Ya. Jadi itu yang menakutkan pasar sekarang, katanya, oh instruksi Menteri Keuangan seperti itu. Enggak seperti itu, enggak ada instruksi dari kami. Ya, oke. Baik. Nah, Pak, berarti Pak Purbaya sekarang baru sekitar sebulan ya, Pak ya? Full ya, Pak ya? Belum lah, udah sebulan? Belum lah. Belum ya? 2 minggu, mau masuk minggu ketiga. Iya. Tapi udah ngegas aja, Pak. Memang seperti itu. Perintahnya begitu, Pak? Enggak, emang kita hobinya ngegas dari dulu. Kalau nggak digas nggak jalan-jalan nanti. Gaspol ya, Pak? Karena gini, waktu itu kan ada keributan. Ya. Kerusuhan. Demo di mana-mana. Itu saya sih percaya karena emang ada gangguan di perekonomian yang selama ini agak diabaikan sehingga penderitaan masyarakat kurang direspon dengan baik. Jadi ketika dikasih posisi ini, saya pikir langkah yang paling penting adalah stabilisasi pertama. Memberikan harapan ke masyarakat sehingga mereka percaya kita bergerak ke arah yang benar dan nggak pusing-pusing lagi deh mau tinggal mencari kesempatan untuk bekerja, bikin uang dan lain-lain. Itu perlahan-lahan kita betul-betul jalankan ke depan. Tapi pertama kita perlu sentimen positif dulu. Kalau tanpa sentimen positif maka masih kayak yang kemarin, masih rusuh, pokoknya bangunnya turun ke jalan proses saja. Jadi itu kita desain memang dengan bantuan teman Anda juga yang di situ. Kita mau ikutin aja. Ya gini, jadi bukan ngegas tapi kita emang perlu pembalikan sentimen sebelum yang lain bergerak. Tanpa pembalikan sentimen, pemerintah nggak bisa bangun, swasta nggak bisa bangun karena akan ribut terus di jalan. Jadi itu memang suatu kebutuhan yang kita pikir
perlu dijalankan secepatnya. Jadi nggak usah rem-rem terus, gas aja dulu. Baik. Dan ini terlihat ya Pak. Tolong nanti kalau tidak tepat di klarifikasi. Sepertinya Pak Pur banyak mereview kebijakan-kebijakan era menteri sebelumnya. Era presiden sebelumnya. Era menteri sebelumnya. Oh, saya nggak ada sentimen menteri. Saya lihat 20 tahun terakhir aja. Kan saya pelajarin tuh ekonomi seperti apa. Kebetulan saya dekat situ juga, tapi nggak bisa action karena kita cuma ngasih masukan aja. Kan nggak semua jadi pakai kan. Ya kita lihat ya, kalau kita mau memberi penjelasan ke masyarakat bahwa ke depan akan bagus, saya mesti jelasin ke mereka dulu dong, kemarin apa yang salah. Gimana ke depan kita akan berbeda. Kalau sama-sama aja, masyarakat pasti nggak percaya. Jadi saya mereview itu memberi landasan teori dan pengalaman bahwa ini dulu begini salah, ini dulu begini salah. Ke depan kita gabung yang salah kita buang, yang betul-betul kita gabung sehingga ekonomi akan tumbuh lebih pesat dan rakyat juga akan lebih senang. Jadi saya perlu landasan itu bukan untuk jelek-jelekin orang, tapi untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa saya tahu kelemahannya dan saya tahu gimana betulinnya. Bukan sombong ya. Artinya kalau ngomong itu sombong. Artinya formula yang kemarin kurang tepat ya Pak? Bukan kurang tepat, tapi separuh-separuh. Seperti saya bilang dulu di berbagai forum, waktu zaman Pak SBY, private sector doang, masih sedikit jalannya. Pemerintah sedikit. Waktu zaman Jokowi, pemerintah utamanya mendrive ekonomi, tapi swastanya boleh dibilang hampir diberhentikan. Ke depan kita akan bantu supaya dua mesin ekonomi itu jalan. Nah itu bukan saya pintar karena pengalaman ngelihat selama 20 tahun, jadi ngerti salahnya di sini. Karena kan gini Pak, mulai dari dana pemerintah yang diparkir, kemudian diguyur. Bentar, ini kok jadi ngomong serius? Ini selama ulang tahun doang. Ini mumpung Menki kemari ya kan gitu. Mulai dari dana pemerintah yang diparkir Pak, kemudian diguyur ke Himbara, kemudian masalah sistem pajak, kemudian juga masalah cukai rokok ya. Saya nggak tahu yang dimaksud Fir'aun oleh Bapak siapa, tapi itu yang jelas pemerintah lah. Karena menetapkan cukai pemerintah. Ya Fir'aunnya pemerintah. Waduh, tolong ya. Sekarang udah nggak boleh. Justru dari kesalahan itu kita perbaiki. Artinya mungkin ke depan cukai rokok nggak naik lagi segitu-segitu aja. Tapi kepentingan para produsen rokok dan para pegawai di industri rokok kita jaga dengan memastikan nggak ada produk ilegal lagi. Itu nggak gampang, tapi pasti kita bisa bereskan. Baik, Pak Purbaya, kita juga ingin tahu ya Pak, behind the skin-nya. Itu pertanyaan tambahan banyak amat. Ada 10 Pak pertanyaannya. Banyak banget. Ini ujian. Pak Pur, kita ingin tahu behind the skin-nya. Ketika mendapat amanah dari Pak Prabowo, pesan utama apa dari Pak Presiden? Nggak ada pesan. Sama sekali Pak? Nggak ada. Nggak ada pesan seingat saya. Itu arahan Pak, arahan ke depan. Nggak ada arahan juga. Pokoknya merah putih aja. Semua untuk merah putih, udah. Tapi gini Bapak, ada kesan Bapak kan ngegas nih, berarti Bapak backingnya nih ngeri Pak. Kenapa? Ini kan Bapak langsung ngegas nih. Artinya, Bapak ini memang supportnya luar biasa dari RI1. Saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Jadi semua yang saya kerjakan udah diskusi dulu dengan beliau, dan beliau udah tahu. Dan kalau disuruh berubah ya berubah. Tapi pada dasarnya memang kita perlu perubahan arah ekonomi. Jadi dia ngerti betul, dia pasti udah pelajarin kan. Saya biasanya kayak gimana, dan dia ingin ada perubahan arah ekonomi aja. Karena pada satu titik, ketika ekonomi memburuk, popularitas pemerintah citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Itu tuh kepercayaan ke presiden turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya.